Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang accessing command line. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama C-Legion in Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, dan yang ketiga yaitu password root pada Ubuntu. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu C-Legion in Debian. Sekarang kita running terlebih dahulu Debian-nya. Sekarang kita ke terminal. Kita cari saja, ketikkan. Saya akan mau full screen kan saja. Kita klik full screen mode. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan mengganti bahasanya, karena seperti yang kita lihat, ini tanggalnya itu masih menggunakan bahasa Indonesia juga ya teman-teman. Nah, bedanya jika pakai bahasa Inggris itu dia akan menampilkan bulannya itu terlebih dahulu. Lalu untuk harinya juga ini masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Sedangkan biasanya kalau menggunakan bahasa Inggris itu bulannya itu ada di depan ya teman-teman. Kita bisa menggantinya pada terminal dengan masuk ke akun root dulu dengan perintah su. Lalu masukkan sandi root kita yang sudah kita buat pada proses instalasi ya teman-teman. Oke, ini saya sudah masuk pada root. Oke, ini saya sudah masuk ke root. Lalu sekarang masukkan perintah sudo dpkg configure localhost. Lalu kita enter. Nah, ini ketika di enter dia itu akan menampilkan seperti ini ya teman-teman pada terminalnya, yang mana kita bisa mengganti bahasa kita di sini pada localhost to be generate. Nah, untuk scrollnya itu kita bisa menggunakan tanda panah ke bawah seperti ini. Dan kalau misalkan kalian nih sedang dalam bahasa Inggris dan ingin mengganti ke Indonesia, itu kodenya adalah id_utf-8 Kita coba cari. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nih kalian sedang dalam bahasa Indonesia seperti ini, terus kalian bisa cari yang kode en_us. Kita coba cari. en_us. Nah, ini ya teman-teman, yaitu en_us-utf-8. Lalu kita bisa pilih dengan tekan spasi. Nah, ini nanti dia akan memunculkan bintang seperti itu ya teman-teman. Lalu jika sudah ditekan, kita enter saja. Nah, lalu ini arahkan kursornya sampai ke en_us-utf-8 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lalu kita enter. Nah, dia ini akan menggenerating localhost kita. Nah, ini tunggu sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita bisa mengganti bahasa kita pada aktivitas. Lalu kita ketik untuk mencari, ketik pengaturan ini. Dan di sini kita pilih wilayah dan bahasa. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini wilayah dan bahasa, kita klik. Lalu ganti bahasanya menggunakan
bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi ini ketika kita mengklik bahasanya, itu kita diharuskan untuk mengisi sandi administrator kita ya teman-teman. Kita isi, lalu kita klik autentikasi. Nah, lalu ini kita klik titik 3 yang ini. Nah, di sini kita bisa mencari bahasa yang akan kita gunakan ya teman-teman. Ini kita pilih Inggris. Begitu juga pada akun Anda. Ini kita ganti juga bahasanya ya teman-teman. Lalu klik pilih. Nah, ini itu disarankan bahasa Inggris ya teman-teman, karena jika kita menggunakan bahasa berbeda, itu ditakutkan salah dalam pemilihan opsi ya teman-teman. Nah, jadi sekarang itu kita harus meribut Debian kita ya teman-teman. Lalu kita start lagi. Jadi tadi itu kita power off terlebih dahulu, lalu kita reboot ulang. Sekarang kita coba login, masukkan password kita. Nah, ini tanggalnya juga sudah ganti ya teman-teman. Ini tanggalnya itu bulan terlebih dahulu, jadi ini sudah menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini terdapat opsi yang mana kita harus memilih bahasa kita pada penamaan file kita ya teman-teman. Yang mana tadinya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika saya mengganti ke Inggris, itu saya diberikan opsi saya ingin menggunakan penamaan Indonesia atau diganti ke Inggris. Nah, saya akan menggunakan bahasa Inggris saja ya teman-teman. Jadi ini saya pilih update names. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Basic terminal merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke lab-lab yang membutuhkan beberapa server dan konfigurasinya lumayan membingungkan, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang perintah basic atau perintah dasar yang sangat sering digunakan. Karena bagaimana kita ingin menggunakan perintah-perintah yang cukup rumit, sedangkan kita belum mempelajari dan menguasai perintah-perintah yang basic. Kita sudah running Debian-nya ya teman-teman. Lalu kita buka activity, lalu kita cari terminal, kita buka. Jadi saya akan memperkenalkan penamaan basic terminal ini. Jadi nama sebelum add ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah ditetapkan ketika kita melakukan proses instalasi ya teman-teman. Ini adalah username kita yang kita gunakan. Dan ini juga muncul ketika kita masuk ke Debian desktop kita. Jadi akan terdapat nama username, lalu kita diharuskan untuk memasukkan password, lalu baru kita bisa masuk ke desktop Debian-nya. Nah, lalu nama setelah add ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi, misal nih server ini berada di Bali, sedangkan saya sedang berada di Jakarta. Nah, ketika saya ingin meremote Debian server yang berada di Bali, maka saya harus menyamakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi, saya meremote nama Nadia ini dan memasukkan IP address-nya. Nah, jadi ini merupakan penamaan pada jaringan. Jadi, ketika saya mengakses sebuah internet, itu akan terdapat nama ini yang akan muncul pada internet tersebut ya teman-teman. Nah, sekarang maksud dari tanda lengkung di sini itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, sekarang kita coba cek nama username kita dengan perintah wami. Enter. Nah, ini adalah menandakan bahwa username saya adalah Nadia. Dan kita juga bisa mengecek hostname kita dengan perintah hostname ctl. Kita enter. Nah, ini terdapat static hostname atau hostname tidak akan berubah. Lalu di sini terdapat icon name yaitu komputer VM.
Lalu di bawahnya terdapat caches, VM, dan lain-lain. Yang mana karena kita menginstal sebuah virtual machine, maka cachesnya adalah VM ya teman-teman. Dan ketika kalian menginstalnya di perangkat asli atau device, mungkin cachesnya akan berbeda. Begitu juga dengan informasi lainnya. Jika saya menggunakan VirtualBox, maka virtualization-nya itu adalah Oracle ya teman-teman. Jika kalian menggunakan VMware, itu kemungkinan juga informasi virtualization-nya itu akan berbeda. Nah, sekarang kita bisa menghilangkan ini semua dengan perintah clear. Nah, semuanya sudah hilang. Lalu kita bisa menggunakan perintah pwd untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang. Enter. Nah, sekarang kita berada di home/Nadia. Nah, saya akan masuk ke direktori lainnya, yang mana ini membuat saya tidak berada di home directory lagi ya teman-teman, dengan perintah cd/etc. Nah, ini merupakan perintah bahwa saya akan masuk ke dalam direktori etc ya teman-teman. Jadi bukan berada di dalam direktori home lagi. Kita enter. Nah, maka lambang lengkungnya itu akan hilang ya teman-teman, karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Nah, sekarang saya coba ke home directory lagi dengan menggunakan perintah cd/home/Nadia. Nah, maka tanda lengkung ini muncul lagi ya teman-teman, karena saya berada di home directory. Nah, ketika terdapat lambang dolar, maka ini menandakan bahwa kita hanya memiliki hak akses user biasa. Jika terdapat lambang seperti ini, itu menandakan bahwa kita memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas ya teman-teman. Karena terdapat beberapa direktori atau file yang mana itu hanya bisa diakses menggunakan root atau hak akses tersebut. Nah, caranya agar kita bisa masuk ke hak akses root, itu kita bisa masuk dengan perintah su. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password rootnya. Enter. Nah, ini ketika kita input passwordnya itu memang tidak terlihat ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nah, ini tanda dolarnya itu sudah hilang. Itu menandakan bahwa hak akses saya sudah berada dalam hak akses root, sehingga saya bisa mengakses direktori apapun. Nah, ini lengkungnya juga sudah hilang karena saya tidak berada dalam home directory. Jadi, walaupun di sini ada tulisan /home/Nadia, ini berbeda ya teman-teman jika di root dan user biasa. Kalau di user biasa itu home directory-nya itu /home/Nadia. Cuman kalau di root itu home directory-nya adalah /root. Jadi saya akan coba masukkan perintah cd/root lalu enter. Nah, sekarang saya sudah berada di home directory-nya root, yang terdapat logo seperti ini ya teman-teman. Ini yang mana ini menandakan bahwa sedang berada di home directory. Nah, sekarang saya coba pwd di mana keberadaan saya sekarang. Nah, saya sedang berada di root ya teman-teman. Untuk keluar dari root itu kita bisa masukkan perintah exit. Oke, lalu enter. Nah, ini sudah keluar dari root ya teman-teman. Sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu. Nah, pada Ubuntu ini ketika proses instalasi itu kita tidak terdapat atau ditampilkan parameter untuk memasukkan password root, sehingga kita tidak bisa membuat root pada proses instalasi. Nah, sekarang kita akan membuat password root pada Ubuntu. Kita running terlebih dahulu Ubuntunya. Begin. Nah, sekarang kita akan membuat password root dengan perintah sudo passwd. Lalu
enter. Nah, sekarang kita masukkan password user kita. Nah, sekarang kita diharuskan memasukkan password baru untuk root kita ya teman-teman. Nah, kali ini untuk pembuatan passwordnya saya akan menggunakan password yang berbeda. Saya akan memberikan password 123456. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita masukkan passwordnya ulang. Jadi, kita perlu mengkonfirmasi apakah benar kita memasukkan passwordnya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke hak akses root dengan perintah su. Lalu kita masukkan password rootnya 123456. Oke, untuk sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam user root ya teman-teman. Sekarang kita bisa cek apakah kita sudah berada di user root dengan perintah pwd. Kita enter. Nah, lalu kita masukkan perintah cd/root. Enter. Lalu kita masukkan perintah pwd. Enter. Sekarang kita sedang berada di root ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.